Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum min khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada hari ini insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan kita, Nabi paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita, marilah kita mensyukuri nikmat Allah berupa pemilu yang sudah kita jalankan 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan itu semua menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang sukses. Pemilu yang sukses itu harus dilanjutkan dengan mengubah, dengan melaksanakan, dengan menciptakan manusia atau pribadi yang sukses. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita pantas bersyukur dengan adanya pemilu dari sisi bahwa alhamdulillah berjalan dengan aman. Tentu ada hal-hal yang perlu diperbaiki karena tidak mungkin ada yang sempurna. Tetapi keberadaan satu negara yang aman ini adalah satu kunci untuk kita melaksanakan kesuksesan-kesuksesan yang lain. Kalau satu negara tidak aman, kalau satu negara tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada semua hal, termasuk berjalannya ibadah, termasuk berjalannya kehidupan sehari-hari kita, itu akan bermasalah. Oleh karena itu maka syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah kami telah mampu melaksanakan salah satu rutinitas sebagai bangsa, dan alhamdulillah bangsa kami adalah bangsa yang aman sentosa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya adalah menuju manusia sukses. Setelah adanya pemilu, di antara kita ada yang jadi pemimpin, di antara kita ada yang jadi dewan, di antara kita juga ada yang jadi rakyat biasa. Pada hakikatnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, semua bekalnya sama. Mau dia pemimpin, mau dia rakyat, mau pejabat, semua sama. Mau orang kaya, mau orang miskin, semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena yang paling dinilai di sisi Allah adalah bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semua itu mau rakyat mau pemimpin itu bisa sukses menurut pandangan Islam. Mau kaya mau miskin, mau pejabat mau rakyat, mau orang kota mau orang desa, semua bisa sukses, semua bisa tidak sukses. Jadi semua itu hanyalah jalan untuk mencapai kesuksesan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sukses? Di dalam Islam sukses itu ada dua hal. Yang pertama, faman zuhziha 'anil nar. Yang pertama, orang sukses itu adalah orang yang mampu menjauhkan diri dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan yang kedua mampu memasukkan diri ke dalam surga. Jadi dalam pemilu itu bisa menjadi pemimpin. Dengan menjadi pemimpin kita bisa memasukkan kita ke surga, bisa sebaliknya. Menjadi rakyat bisa masuk surga, bisa sebaliknya. Orang kaya bisa masuk surga, bisa sebaliknya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi indikator kesuksesan di dalam Islam itu cuma dua hakikatnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi dengan jabatan kita, dengan kedudukan kita, sebetulnya tidak ada gunanya kalau seandainya kedudukan, jabatan, posisi kita sekecil dan sebesar apapun tidak mampu memasukkan kita ke dalam surga, tidak mampu menjauhkan kita dari api neraka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya adalah, sebetulnya adakah resep di dalam Al-Quran agar kita menjadi sukses? Nah, di dalam Al-Quran sukses dunia akhirat itu ada 7 kunci, ada 7 langkah, ada 7 resep agar kita menjadi sukses dunia akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa saja ke-7 kunci itu? Yang pertama adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Yang pertama adalah iman. Jadi seseorang itu akan sukses dengan posisi apapun, syarat pertamanya adalah iman. Jangan sampai perebutan sesuatu membuat kita hilang iman. Itu. Jadi iman ini adalah fondasi. Kenapa fondasi? Karena Allah yang menjelaskan bahwa orang yang tidak beriman, sebesar apapun amalnya, sebesar apapun dia kerjanya, sebesar apapun dia manfaatnya, tidak ada gunanya. Itu banyak ayat yang menjelaskan itu. Misalnya, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yasabul dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang yang tidak beriman, meskipun kedudukannya hebat, dia amalnya bagaikan fata morgana, kelihatan banyak padahal tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang sukses itu posisinya apapun, sebagai apapun dia, orang yang senantiasa berdoa, ya Allah ampuni kami, ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka. Nah, itu orang sukses. Kenapa? Karena kalau melihat petuah-petuah dalam ilmu tasawuf, misalnya dikatakan bahwa sesungguhnya manusia itu masuk surga karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Kenapa? Karena kalau seandainya kita adalah seorang ahli ibadah,
amal kita banyak, infak kita banyak, kalau Allah hitung menurut hitungan yang pas, maka untuk membayar nikmatnya satu mata kita aja nggak cukup, apalagi membayar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka orang yang sukses adalah orang yang senantiasa memohon ampun dan meminta dijauhkan dari neraka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, as-sabirina. Orang yang sukses adalah senantiasa bersabar dalam kondisi apapun. Bersabar dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah, bersabar dalam mencari nafkah, bersabar dalam menghadapi musibah dan lain sebagainya. Sabar. Maka seringkali ada pertanyaan, kenapa seseorang itu pintar tetapi kalah sukses dengan yang tidak begitu pintar? Ternyata sabarnya yang kalah. Ternyata derajat kesabarannya itu yang kalah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Yang keempat, was-sadiqin, jujur. Jadi mau jadi apa, mau jadi pimpinan, mau jadi bawahan, mau jadi rakyat, mau jadi pemerintah, yang penting jujur. Kenapa? Karena kalau tidak jujur, maka apa yang kita miliki itu akan sia-sia. Kalau tidak jujur, akan sia-sia. Dalam kehidupan akhirat akan sia-sia, akan berdosa. Dalam kehidupan dunia, dia tidak akan lagi dipercaya. Kalau seorang biasa berbohong, biasanya tidak lagi dipercaya oleh orang lain. Maka sering jadi pertanyaan, kenapa yang tidak banyak ibadah bisa lebih sukses? Bisa jadi kadang-kadang kesabaran dan kejujurannya yang kalah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Yang kelima, resep suksesnya adalah wal qanitin. Orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, zakat, puasa, haji dilakukan. Ini adalah diantara ciri atau resep bagi seorang yang akan sukses. Salat, zakat, puasa, haji, ibadah yang paling lemah di antara umat Islam menurut para ahli adalah ibadah zakat. Ini perlu ditingkatkan. Ibadah yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam menurut para ahli adalah ibadah puasa. Insya Allah sekitar 1 bulan lagi kita akan menemui bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang keenam, wal munfiqin. Nah, ini nyambung kepada yang tadi, orang yang senantiasa berinfak, orang yang senantiasa berbagi. Ini akan menjadi kunci kesuksesan kita. Jangankan umat Islam, kalau untuk kesuksesan dunia, yang tidak Islam pun kalau dia senang berbagi, insya Allah sukses di dunia. Beberapa waktu lalu, misalnya khatib membaca sebuah status yang mengatakan bahwa ada seorang yang tidak muslim tetapi menyampaikan resep kekayaannya. Di antaranya adalah senantiasa berinfak. Berinfak tidak menunggu kaya, berinfak tidak menunggu berada. Dia rajin berinfak, maka bisnisnya menjadi sukses. Kalau umat Islam, kalau dia rajin berinfak, kalau dia rajin berzakat, kalau dia rajin bersedekah, kalau dia rajin berwakaf, bukan hanya sukses di dunia, tetapi juga akan sukses di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang terakhir, kunci sukses
sebagai manusia adalah wal mustaghfirina fil ashar, orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Ini ada banyak tafsir. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah orang yang bersolat tahajud kemudian sampai dengan solat subuh. Jadi solat tahajud, bangun malam, berzikir, beristighfar. Nah ini wal mustaghfirina fil ashar. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal mustaghfirina fil ashar adalah orang yang senantiasa sholat subuhnya tepat waktu dan dilaksanakan berjamaah, dan lebih baik lagi dilaksanakan di masjid. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi pemilu ini alhamdulillah sukses. Di antara kita ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi orang kaya dan lain sebagainya. Semua itu adalah modal bagi kita dan semua bisa sukses menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi pemimpin yang terpilih itu sama saja. Mereka bisa sukses, mereka bisa tidak sukses. Bagaimana caranya agar mereka menjadi orang sukses? Al-Quran menyampaikan ada 7%. Yang pertama, dia harus menjaga imannya. Yang kedua, orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang senantiasa bersabar. Yang keempat, senantiasa jujur. Yang kelima, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, senantiasa berinfak. Dan yang ketujuh, senantiasa beristighfar di waktu sahur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa aqarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقى بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأنزئهم على عهدك الذي عهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.